Selamat pagi kepada Bu Gita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Pelabuhan atau Manopel. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sebuah paper yang telah kami pilih mengenai Port Performance yang berjudul tentang optimalisasi kinerja pelabuhan dalam Pelabuhan Boom Palembang. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Esther Claudia dengan NIM 024, lalu ada Ana Matruti dengan NIM 038, dan dengan saya sendiri Marceliana Martukarwayu dengan NIM 060. Selanjutnya di sini ada informasi singkat terkait paper, yaitu yang pertama terkait judul. Jadi yang akan kami bahas atau identifikasi yaitu terkait optimalisasi kinerja pelabuhan dalam Pelabuhan Boom Baru Palembang. Paper ini sudah dipublikasikan oleh Jurnal Maritim Malahayati dengan tahun publikasi yaitu tahun 2022 dengan penulis yaitu Sultan Taharudin dan juga Budi Rianto. Nah, pokok bahasan dari paper ini adalah mengevaluasi kinerja operasional dari Pelabuhan Boom Baru dengan memeriksa tingkat kepuasan pengguna jasa dan mengkaji dampak ekonomi dari pelabuhan terhadap masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam port performance. Pengkategorian kinerja pelabuhan mengenai Pelabuhan Boom Baru di Palembang dilakukan berdasarkan beberapa indikator kinerja utama. Nah, berikut adalah penjelasan mendetail mengenai pengkategorian tersebut, ada 4. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kinerja pelayanan operasional. Kinerja pelayanan operasional di Pelabuhan Boom Baru dikategorikan sebagai kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari presentasi yang melampaui standar kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, meskipun ada beberapa aspek yang baik, secara keseluruhan, pelayanan operasional masih memerlukan perbaikan untuk mencapai standar yang diharapkan. Nah, yang kedua, tingkat kepuasan pengguna jasa. Nah, tingkat kepuasan pengguna jasa pelabuhan berada dalam kategori baik, dengan hasil survei menunjukkan bahwa 78%. Nah, ini menunjukkan meskipun ada kekurangan dalam aspek tertentu, pengguna masih merasa manfaat dari layanan yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, indikator kinerja utilitas pelabuhan ada 3, yaitu Berth Occupancy Ratio atau BOR, tercatat sebesar 72%, YOR-nya sebesar 83%, dan SOR-nya mencapai 100%. Nah, BOR ini menunjukkan bahwa penggunaan dermaga yang cukup baik meskipun mendekati batas maksimum yang dapat menyebabkan kepadatan. Dan yang YOR mencapai 83% ini menunjukkan bahwa lapangan penumpukan digunakan secara optimal. Serta, SOR ini menunjukkan berarti gudang penumpukan sepenuhnya digunakan. Ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan ruang penyimpanan. Baik, selanjutnya ada dampak ekonomi. Nah, keberadaan Pelabuhan Boom Baru memberikan manfaat yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dengan peningkatan ekonomi sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekurangan dalam kinerja operasional, pelabuhan tetap berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Nah, secara keseluruhan, pengkategorian kinerja pelabuhan menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa aspek yang baik, masih ada kebutuhan untuk perbaikan dan pelayanan operasional. Oke, kita masuk ke perbandingan improvement perkategorian port performance pada artikel yang kami pilih, yaitu perkategorian modern dan juga perkategorian tradisional versi UNTAD. Di sini kami bagi menjadi 6 aspek, diantaranya itu ada indikator kinerja, ada teknologi, lalu juga ada perspektif operasi, kepuasan pelanggan, dampak sosial sampai ekonomi, dan juga kompleksitas analisis. Langsung aja kita masuk ke penjelasan lebih lanjut terkait ke 6 aspek tersebut. Yang pertama, ada indikator kinerja untuk versi UNTAK, itu dia masih berfokus pada efisiensi operasional seperti BOR, YOR, dan juga waktu tunggu kapal. Tapi untuk perkategorian modern atau artikel dan paper yang kami pilih ini, itu tidak hanya menghitung BOR, YOR, dan SOR, tetapi juga menambahkan Customer Satisfaction Index atau CSI, dan juga dampak ekonomi lokal sebagai indikator tambahannya. Lalu untuk teknologi, versi UNTAK itu masih belum memasukkan aspek digitalisasi dan masih berfokus pada optimalisasi kapasitas fisik seperti dermaga dan juga alat berat. Sedangkan untuk perkategorian modernnya, dia sudah menekan penggunaan teknologi seperti IoT dan 5G yang dapat meningkatkan konektivitas dan juga efisiensi, khususnya pada kondisi di tengah pandemi. Lalu untuk perspektif operasi, untuk versi UNTAK-nya sendiri itu masih berfokus pada efisiensi logistik dan operasional seperti dengan menguranginya waktu tunggu dan memaksimalkan kapasitas dermaga dan alat berat. Tetapi untuk yang modern itu cangkupannya lebih luas dan juga merata dengan mempertimbangkan kebutuhan ekspansi fasilitas seperti lapangan penumpukan dan juga gudang untuk mengatasi masalah keterbatasan kapasitas. Oke, kita masuk ke 3 aspek berikutnya, yaitu yang pertama ada kepuasan pelanggan. Untuk menilai kepuasan pengguna jasa ini, versi UNTAK masih belum memiliki alat ukur spesifik dan masih hanya mengandalkan akan indikator efisiensi teknis sebagai asumsi tidak langsung atau yang disebut juga dengan proxy. Kalau untuk versi modernnya, itu sudah mengukur dengan menggunakan perhitungan CSI dan didapatkan 73,31% untuk memahami pengalaman pengguna jasa dan juga sudah mengetahui akan kelemahan layanan dan dapat memberikan sebuah rekomendasi perbaikan yang berbasis data survei. Lalu untuk aspek selanjutnya ada dampak sosial sampai ekonomi. Untuk versi UNTAK-nya itu lebih global dengan fokus terhadap throughput internasional dan persaingan antar pelabuhan tanpa menyentuh dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal. Sedangkan untuk si versi modernnya yaitu mengukur dampak pelabuhan pada masyarakat lokal dengan peningkatan ekonomi sekitar sebesar 30% dan hal ini menunjukkan akan kontribusi pelabuhan terhadap kesejahteraan komunitas. Sedangkan untuk aspek terakhir itu
tentang kompleksitas analisis. Untuk versi untaknya, yaitu menganalisis berbasis perhitungan sederhana pada data operasional seperti YOR, BOR, dan waktu tunggu kapal. Sedangkan untuk versi modernnya, itu menggabungkan analisis kualitatif, utilitas pelabuhan dengan data survei CSI, lalu juga menciptakan pendekatan yang lebih mendalam dan holistik terhadap kinerja pelabuhan. Selanjutnya di sini kami melakukan evaluasi dampak kinerja pelabuhan dari dua sisi, yaitu dari segi industri maupun dari segi ekonomi. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide ini, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu terjadi peningkatan demand bagi layanan pelabuhan Bumbaru, baik dari segi layanan terminal peti kemas maupun layanan penumpang. Nah, hal ini tuh sebenarnya bisa berpengaruh baik terhadap Pelabuhan Bumbaru karena dengan adanya peningkatan demand artinya peningkatan pendapatan pelabuhan juga semakin meningkat. Yang kedua yaitu aktivitas ekspor impor dari dalam maupun luar daerah meningkat, sehingga ini juga berbanding lurus terhadap tingkat produktivitas pelabuhan yang juga semakin meningkat. Kemudian untuk dampak negatif atau dampak buruknya yaitu peningkatan waktu idle time dari produktivitas pelabuhan yang meningkat. Dengan peningkatan waktu idle time ini dapat menyebabkan kapasitas penggunaan lahan atau gudang penyimpanan di pelabuhan menjadi tidak maksimal, sehingga perlu dilakukan improvement. Hal ini juga terbukti dengan adanya nilai YOR yang sudah dihitung oleh Budi Rianto dan juga teman-temannya, di mana nilai YOR-nya ini mencapai 83%. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu terjadi penumpukan kontainer yang menyebabkan lahan penumpukan menjadi sempit. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya lapangan penumpukan yang seharusnya ada dengan luas sekitar 10.000 meter persegi. Oleh sebab itu, Pelabuhan Bumbaru harus melakukan improvement lebih lanjut baik dari segi peningkatan produktivitas pelabuhannya maupun dari segi ketersediaan lahannya. Selanjutnya di sini kami melakukan evaluasi lebih lanjut dampak kinerja pelabuhan dari segi ekonomi. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama terjadi peningkatan pendapatan daerah, kemudian yang kedua 65% masyarakat Palembang merasakan manfaat dari pelabuhan tersebut. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budi Rianto dan juga teman-temannya, nilai customer satisfaction itu diperoleh sebesar 73,13%. Nilai tersebut dikategorikan baik, maka tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh pelabuhan itu dinilai baik. Hanya saja terdapat dampak negatif juga. Nah, dampak negatifnya itu adalah produktivitas pelabuhan yang semakin yang lagi naik-naiknya ini tidak dikelola dengan baik gitu oleh pihak pelabuhannya. Berdampak pada sektor-sektor lainnya. Kemudian peningkatan biaya logistik yang tinggi akibat waiting time atau pengaruh dari idle time tadi. Kemudian yang ketiga, penurunan loyalitas pelanggan akibat peningkatan biaya logistik. Oleh sebab itu, baik dari segi industri maupun dari segi ekonomi, Pelabuhan Bumbaru harus melakukan improvement lebih lanjut dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.